Dalam mencapai tujuannya, perusahaan akan selalu dibayang-bayangi dengan risiko. Terlebih sejak pandemi COVID-19, risiko menjadi sesuatu yang harus dan mesti dikontrol dengan baik. Dan tentu hal ini meningkatkan juga jumlah kebutuhan posisi risk management di perusahaan. Bagaimana cara berkarir menjadi seorang risk management? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Sheryl Utami, Risk Management and Insurance Officer di salah satu industri hulu migas di Indonesia. Halo Mbak Sheryl. Halo Mas Rahim, Gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik Al Mas Rahim. Alhamdulillah. Nih terima kasih banyak nih Mbak Sheryl mau, berkenan berdiskusi di hari Minggu, di waktu Iya liburnya. Mas Rahim, sama-sama. Mudah-mudahan mudah-mudahan diskusinya bermanfaat buat teman-teman yang mau menjadi atau berkarir di bidang risk management. Karena kebetulan di kerjaan saya sehari-hari, bersinggungan dengan risk management, tapi saya nggak terlibat Mhm, langsung di risk manajemennya begitu. Dan saya kadang melihat risk management itu salah satu hal yang penting gitu di perusahaan gitu, karena penting sekali. namanya perusahaan pasti ada risikonya Mhm, gitu kan ya, Mbak, ya. Dan iya, mengelola risiko itu kalau misalkan nggak bisa dikelola dengan baik, ya bisa jadi berdampak negatif pada perusahaan gitu kan. Apalagi saya lihat pas betul. Covid kemarin, banyak banget industri-industri yang terdampak begitu kan, yang Mhm, mungkin nggak mhm, memperkirakan apa sih yang akan terjadi ketika setelah, pandemi, ternyata 2023 yang masuk katanya, tahun resesi begitu. Jadi iya, menjadi sangat penting begitu, risk management ini. Nah, mudah-mudahan nih dari diskusi ini bisa membuka wawasan teman-teman nih untuk berkarir di bidang risk management gitu, Mbak. Nah, Mbak, mungkin sekalian perkenalan diri nih, aktivitasnya sehari-hari apa aja sih, boleh. Mbak? Aktivitasnya sehari-hari tuh, kerja ya Mas, dari Iya, pagi sampai sore gitu, heeh. pokoknya ya langsung istirahat. Jadi masih, apa ya, penyesuaian juga sama dunia kerja karena saya Oh, kemarin itu lulus kuliahnya tahun 2022, jadi masih oh, baru banget sih ini. oke oke. Wah, Heeh, jadi baru. Jadi, mhm, teman-teman yang mau menjadi karena risk management itu nggak ada satu jurusan spesifik gitu kan ya, Mbak. iya betul Mas Rahim. Misalkan seperti saya dulu basicnya mesin. Mesin ya jadi ada Iya, mechanical engineer itu udah jelas gitu maksudnya jalurnya gitu. mhm, Tapi mhm, risk management itu di iya, kuliah kayaknya nggak ada gitu kan. nggak ada. Dan nah itu, Iya, dan teman-teman mungkin banyak yang bingung juga, wah ini kalau misalkan fresh graduate mau masuk ke risk management mhm, gimana sih jalurnya gitu kan. Sementara jurusan kita nggak ada iya iya, yang sejalur gitu. Nah, Mbak, mungkin kalau dari mhm. perspektif Mbak Sheryl sendiri nih, risk management itu apa sih, Mbak? Oke, jadi memang ya, sebelum kita membahas tentang karir risk management, tuh Mhm, ada baiknya memang kita samakan dulu gitu perspektif mmm, kita mengenai manajemen risiko. mhm, Terutama definisi risiko itu kan kadang berbeda ya Mas, bagi mhm. tiap orang. Nah, kalau menurut Mas Rahim nih gimana? Risiko itu apa Mas? Waduh, kalau menurut saya sih risiko Kalau itu, Mas Rahim aja. Iya. eee, kalau menurut saya sih risiko itu misalkan, Mhm. apa ya, tapi saya jadinya tekstual jadinya, Mbak, untuk jawab. Nggak apa-apa, setahunya aja Mas, Iya, risiko itu apa kalau untuk kehidupan kita sehari-hari? karena baru, eee, Jumat atau hari Kamis saya baru bahas terkait dengan SOP-nya manajemen risiko gitu kan. Oh gitu. Oh Jadi, iya. kalau menurut perspektif saya risiko itu adalah, dampak ketidakpastian dari pencapaian tujuan. Wah, benar nggak, Mbak? Wah, ini Mas Rahim udah baca ini ya, Udah. guidelines ISO. Iya iya iya, nah itu tadi, Mbak. Jadi, gimana ya, kerjaan saya itu berdekatan gitu, Mbak, dengan risiko, tapi saya nggak langsung mengelola. Jadi, Mhm, kerjaan saya itu berhubungan dengan, bisnis proses, SOP, pengelolaan kebijakan sampai SOP, terus juga, pengelolaan standar tadi itu misalkan kayak ISO 31000, ISO, tapi saya nggak terlibat langsung gitu ya, Mbak, saya nggak terlibat langsung mengelola risikonya gitu, ISO mhm. 27001 dan yang lain-lain gitu. Makanya, baru minggu kemarin saya bahas SOP-nya. Pas banget ya berarti Heeh, ini masih mhm, masih fresh. Jadi, mhm, sebenarnya gini Mas, menurut standar internasional itu, mhm, salah satunya kan ISO 31000 ya tahun mhm, 2018. Jadi, sama seperti yang Mas Rahim katakan bahwa risiko itu adalah efek ketidakpastian pada sasaran. mmm, Jadi artinya ada suatu potensi terjadinya peristiwa yang mana
dampaknya itu dapat berpengaruh terhadap sasaran perusahaan. Jadi Mmm, dampaknya itu dapat berupa positif maupun dampak mhm, negatif. Jadi mmm, selama ini kan kita selalu nilainya bahwa risiko itu yang buruk-buruk gitu, iya, padahal nggak juga gitu, sebenarnya ada juga mmm, peluang dari situ. mhm, Nah, kalau dampaknya positif kan berarti itu, peluang ya yang harus iya, kita eksploitasi gitu, mhm, agar sasaran perusahaan kita dapat lebih mudah untuk tercapai. Nah, tapi gimana kalau dampaknya itu dampak negatif? mhm, Itu kan pasti nanti akan mengganggu sasaran perusahaan ya, bahkan mhm, itu bisa menciptakan krisis gitu kalau kita nggak melakukan penanganan yang tepat. Nah, mhm, oleh karena itu, perusahaan tuh butuh semacam manajemen risiko untuk mhm, merespon risiko-risiko tersebut, gitu. Jadi mmm, untuk di-manage risikonya. mhm, mhm, Nah, kita, untuk apa ya, menangani risiko itu kita bisa menghindari risikonya, kita avoid, terus, dengan cara tidak melakukan kegiatan itu, mhm, gitu. Misalnya kita takut pekerjaan kita berisiko, ya udah nggak usah dikerjain gitu, tapi mhm, kan namanya perusahaan ya pasti, ada yang ingin dihasilkan gitu kan. mhm, Jadi, ya udah gimana kalau misalkan risikonya itu melekat, di bisnis kita, ya kita, terima risiko tersebut, terus nanti juga ada yang bisa dikurangi gitu Mas, tingkat mhm, risikonya. Nah, kalau kita menerima risiko itu biasanya tuh kalau, kasusnya gini gitu, misalkan mhm, biaya yang kita tangani untuk, menghadapi risiko itu tuh lebih besar mhm, daripada kerugian saat kita mmm, menerima risikonya. Jadi ya udah mending terima aja risikonya gitu kan, daripada ngeluarin uang lebih mhm, buat penanganan risikonya, mhm, ya udah kita terima aja risikonya. Nah, mhm, itu kita bisa juga mitigasi risiko gitu, kita mengurangi dampak-dampaknya bisa. mhm, Terus ada juga di mana kita mentransfer risiko tersebut ke pihak lain. mhm, Misalnya kita menggunakan asuransi, seperti mmm, itu. mhm, mhm. Baik, Mbak. Mbak, namun kalau perspektif, apa, Mhm perspektif orang-orang yang bukan di bagian manajemen risiko di perusahaan kan kadang mikirnya kayak gini, Mbak, ya, mhm ngapain sih kita ngelola risiko gitu kan, padahal kan mhm. nggak kita kelola pun ya namanya takdir kan kadang orang sering ngomong kayak gitu ya, Mbak, ya, Nah takdir itu. gitu kan. Eee, kalau ibaratkan kalau Tuhan udah menakdirkan satu kejadian, ya udah gitu, kita mau nggak bisa hindari. Dan contoh dan juga misalkan kalau misalkan kita mengelola resiko gitu kan, di satu sisi mungkin akan apa ya, menambah kerjaan, mungkin kayak gitu ya, Mbak, ya. Misalkan contoh, Betul. dulu saya masih sering menemukan gitu kan, Mbak, ada orang-orang yang misalkan dia kerjaannya ngecat gitu, Mbak, ngecat logam gitu misalkan, dan Mhm catnya itu mhm. kan pasti berbahaya gitu kan. Nah, orang kadang Iya. ngecat itu, ya udah nggak usah pakai masker gitu kan, Mhm nggak usah pakai mhm. masker, padahal kan, "Ah, ini saya ngecat kok sehat-sehat aja kok," gitu kan. Nah, eee, dalam apa, sepenting apa sih, Mbak, kayak kita mengelola risiko itu gitu sih, Mbak? Karena mungkin banyak ya orang-orang yang nggak menganggap bahwa risiko itu ya, ya udah kalau udah ditakdirkan ya udah kejadian gitu sih, Mbak. Oh ya. Jadi memang kadang kan kita kayak, ngapain gitu ya Mmm, kita, eee, mikirin risiko gitu kan, toh nanti itu jadi maksudnya sudah jadi, takdirnya kita gitu iya, ya heeh, tapi kan sebenarnya itu bisa dihindari Mas. Lebih mhm, baik kita menghindari gitu kan daripada mmm, kita udah diem aja pasrah sama takdir, iya, ya kan? Kan mhm, ada, apa ya, kita bisa melakukan, upaya supaya kita tujuan tujuan kita ini bisa tercapai gitu, mhm, sasarannya gitu kan. mhm, Pasti kalau kita mau ada usaha atau apa gitu, nggak mungkin dong mhm, kita, "Ah, ini nanti ada bangkrut, ya udahlah pasrah." Pasti kan kita akan selalu mencari mmm, cara gitu supaya iya, bisnis iya, kita sustain, iya, iya, gitu, heeh, heeh. oke. Nah, mungkin kalau kayak menariknya, dengan kejadian mungkin saya apa, ada 2 kejadian yang mungkin akhir-akhir ini terjadi gitu ya, Mbak, mungkin berkaitan dengan risk Mhm management juga gitu kan. Yang pertama itu, eee, orang-orang nggak membayangkan ada satu kasus kemarin itu kan, yang viral, yang ramai sampai sekarang, yang, pemukulan gitu kan, yang mhm. pemukulan anak pejabat gitu kan, Oh yang iya, heeh, ya kita mungkin mhm, nggak mention nama lah gitu kan. iya, Jadi, eee, mhm, orang-orang nggak menyangka bahwa dampak dari misalkan kayak si apa, pacarnya itu yang menyampaikan bisa berdampak pada, iya. apa, ketidakpercayaan masyarakat untuk membayar pajak gitu kan, bisa sampai dampaknya seperti itu. Artinya kan Mhm 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 saya mhm. aja mungkin nggak Betul betul. kebayang, "Wah, ternyata ada risiko yang kejadian potensinya dari situ," gitu kan.
Nah, betul betul, Mas. itu, padahal kalau misalkan sederhananya saya jadi kebayang gitu kan, wah misalkan kalau misalkan seperti itu, Mhm, artinya di instansi tersebut harus memberikan semacam mungkin pelatihan untuk karyawannya kalau punya anak ya didikannya seperti ini gitu kan, supaya misalkan nggak kan sederhananya mungkin seperti itu gitu kan. iya. Mungkin tapi mungkin resiko itu nggak muncul, ya akhirnya mungkin nggak terkelola juga dengan baik gitu. Terus Nah itu, nah kalau menurut Mbak heeh, Sheryl gimana ya Mbak? Misalkan itu mhm. risikonya kan jauh banget ya, Mbak, ya. Maksudnya Iya, betul. hubungannya jauh banget gitu kan, tapi Mhm dampaknya mhm. luar biasa. Nah, kalau Nah menurut itu, heeh. perspektif Mbak Sheryl gimana nih kalau misalkan menghadapi hal Kalau itu? menurut aku ya, Mas, itu Mhm, adalah, efek dari kita tidak mengidentifikasi risiko, oke. gitu. Saat Mhm kita mhm melakukan mhm. suatu makanya itu pentingnya risiko, Mas, Mhm, kita me-manage risiko gitu. Jadi sebelum kita bertindak tuh kita udah tahu dulu gitu, apa nih mmm, kira-kira konsekuensinya kalau kita, kalau peristiwa itu muncul. Nah mhm gitu, iya kan? Jadi mhm kalau misalkan kita melakukan suatu peristiwa gitu, melakukan satu kejadian, dampaknya ini apa gitu ke mhm, depannya. Nah, makanya kita tuh, perlu mengidentifikasi risiko tuh karena itu, Mas, gitu. Jadi mmm, kita udah tahu nih apa yang kita lakukan itu dampaknya apa gitu. Apakah kita, bisa menerima gitu mhm risikonya seperti yang tadi aku mhm jelaskan juga kan, gitu. mhm Apakah kalau misalkan, "Aduh aku nggak sanggup nih gitu ngadepin risikonya yang terjadi mhm. ke depan," ya udah nggak usah dilakuin, gitu. Ah, iya iya. Jadi, Iya, dengan kita mengidentifikasi risiko itu akan menentukan pilihan-pilihan dan keputusan kita ke depan apa, begitu ya, Mbak, ya? Oke oke. Wah, menarik betul menarik. Mas Rahim. Apalagi kalau posisinya dalam Mhm, korporasi berarti wah risk management ini posisi yang lumayan ini ya, Mbak, ya, berdekatan dengan lumayan krusial pimpinan ya, ya. Mbak, ya? Betul, Mas, Oh, karena oke. kami yang membantu gitu, membantu Ah, para pimpinan juga agar mereka lebih mudah gitu untuk mmm, mengambil keputusan. wah, berarti ini, boleh nggak saya sebutkan seperti ini sih, Mbak, berkarir di risk management ini ya Mhm secara pengembangan karir misalkan ada teman-teman yang mau bercita-cita mau jadi direksi, mhm. jadi pimpinan perusahaan, mungkin ini salah satu jalur karir yang bisa diambil ya, Mbak, ya? Wah, sangat, Ah, Mas. Jadi, aku nggak pernah terbayang gitu ya akan iya? berkarir di risk management gitu, karena Ah, ternyata sepenting itu gitu loh ada oh, risk management itu. Karena kan, tantangan kita ke depan itu akan selalu ada ya selama mhm kita hidup gitu. mhm Jadi, memang kita harus, menerapkan prinsip-prinsip, mhm menerapkan juga, apa namanya, perencanaan gitu ya, tentang mhm manajemen risiko gitu, agar ya itu tadi gitu, kalau mhm misalkan ada tantangan ke depan kita sudah siap gitu, dan kita mhm. nggak jatuh gitu. Ah, Karena iya. kan kita pasti akan, apa ya, yang dibutuhkan itu adalah resilient gitu kan, gimana Mhm caranya kita tetap tangguh gitu kalau mhm ada suatu hal yang, eee, bisa bikin kita jadi down. mhm. Oh, oke, baik. Wah, ini berarti sangat menarik berkarir di bidang risk management ini untuk teman-teman semua gitu ya, Mbak, ya? Nah, oke, Mbak. Mbak, kalau tadi, mungkin kalau spesifik nih, Mbak, kalau tadi Mhm dari yang sudah Mbak Sheryl jelaskan terkait dengan manajemen risiko, setiap harinya nih, Mbak, dari jam 8 sampai jam 5 sore mungkin anggap asumsikan jam kerja, berarti iya, hari-hariannya kerjaannya ngapain sih, Mbak? Misalkan apakah mungkin di depan mhm. laptop, ngapain aja sih, Mbak, di depan laptop? Apa sih yang dikerjain secara spesifik gitu sih, Mbak? Oh iya, karena aku kerjanya di lingkungan bisnis upstream ya Mas, hulu Mhm. migas, maka concern kami saat ini yaitu kegiatan asuransi. Jadi Oh, misalnya, asuransi aset-aset mhm gitu, asuransi lain-lain itu ada third party liability gitu ya, mhm atau tanggungan pihak ketiga, terus mhm, ada marine cargo gitu. Nah tapi mmm, mungkin untuk, pembahasan asuransi itu kita nggak perlu mendetail iya, ya, karena itu oke, kayaknya udah spesifik banget heeh, gitu kan. Cuman ya yang penting kita tahu bahwa kita bisa mentransfer risiko gitu kepada mmm, pihak lain. Jadi mhm. caranya itu dengan menggunakan asuransi. Oh, oke oke. Jadi berarti hari-hariannya mereview risiko-risiko yang muncul begitu ya, Mbak, ya? Kita koordinasinya dengan tim asuransi sih, Mas, kayak Mmm, misalkan deklarasi asuransi, mhm. endorsement, jadi itu berkaitan juga dengan polis-polisnya. Nah, Oh, itu sih lebih mhm ke, mhm. apa ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Mhm, oke. Jadi, berarti kan salah satu mitigasi risiko itu ya dengan menggunakan asuransi tadi, begitu ya, Mbak? Jadi, berkoordinasi dengan tim asuransi gitu kan, misalkan ada mungkin potensi muncul risiko, nanti apakah mitigasinya bisa dimitigasi dengan asuransi, maka berkomunikasi dengan tim asuransi, begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul, Mas. Mhm, baik, Nah, Mbak. terus jadi
dari tim asuransinya juga nanti tuh Mhm, akan melakukan survei gitu loh, mhm. survei evaluasi gitu bersama-sama dengan tim kami juga, Oh, nanti datang mhm, ke lapangan untuk ngelihat mhm, nih, aset-aset yang mmm, akan diasuransikan gitu, apakah aset mhm. ini kan kalau misalkan risikonya terlalu tinggi juga asuransi nggak mau ngambil Iya. Mas, gitu, karena kan Iya iya iya. risikonya besar gitu kan. Iya iya. Asuransi juga ya dia adalah perusahaan yang, apa ya, butuh Mhm. profit lah gitu. Iya. Jadi itu sih sebenarnya lebih ke arah ya, kita koordinasinya Mhm, antara tim asuransi, terus mhm, orang-orang di lapangan, mhm. seperti itu. Baik baik, Mbak. Jadi, tim asuransinya sendiri pun juga punya risk manajemennya juga gitu kan? Apakah Punya risiko Mas, apakah heeh. risiko ini, Iya bisa mereka kelola, mereka terima atau enggak, begitu ya, Mbak, ya? iya bisa, Mmm, apa ya, maksudnya mereka cover atau enggak mhm. gitu, karena Ah, kan iya. nilainya juga besar Iya gitu. iya. Mungkin Jadi sederhananya heeh, sederhananya mungkin seperti misalkan, ada mungkin seseorang dia punya penyakit yang kronis begitu kan, Mbak, terus dia daftar asuransi mungkin itu akan sulit begitu ya, Mbak, ya? nah Nah itu itu ya kurang sederhana lebihnya mungkin sama seperti kayak itu ya, gitu Mbak, ya? Mas. Iya Sederhana mungkin seperti itu betul, gitu kan. Nah oke, Mbak, mhm, wah jadi ini, berarti nggak hanya di kantor saja tapi bekerjanya juga ikut ke lapangan juga berarti, Mbak? betul Mas, Mhm. onshore, offshore Oh oke. gitu, jadi ke laut, daratan, Mmm. Wah, oke oke, baik. iya Berarti, cukup menarik mungkin bagi orang-orang yang, mindset-nya lapangan banget gitu kan, wah ternyata ada 50-50 gitu Mbak, di kantor dan di iya lapangannya. betul, Wah heeh. wah menarik, Mbak. Nah, Mbak, Tapi ya semuanya mhm? dikembalikan lagi ya Mas ke, Mhm? perusahaan di mana kita Ah, bekerja gitu. Iya, mmm, karena risiko itu dia apa ya, manajemen risiko itu sifatnya khas. Jadi dia nggak mmm, bisa semua perusahaan tuh ada patokan yang sama, nggak. oh, Jadi iya iya iya. fleksibel gitu, dia Mhm, disesuaikan dengan perusahaan, yang apa ya, bisnisnya itu ya berjalannya mhm, seperti apa, kita menerapkannya, sesuai dengan itu, risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu. oh iya iya, wah menarik. Oh iya, jadi risiko itu ya kembali lagi ke bisnis perusahaannya begitu ya, Mbak, ya? Kalau misalkan Betul, bisnis Mas. perusahaannya, finansial mungkin ya, mungkin nggak akan berhubungan dengan migas gitu, Mbak. Tapi kalau misalkan, Iya, eee, yang lain-lain ya melekat dengan bisnisnya begitu ya, Mbak, ya, kalau risiko. Wah, menarik, Mbak. betul, Mas Nah, Rahim. Mbak, kalau misalkan, perannya dalam sebuah tim nih, Mbak, misalkan koordinasi Mhm. dan komunikasi dengan anggota tim lain, maksudnya kan kalau, risk management pasti kan akan berkomunikasi juga dengan departemen-departemen yang lain di internal perusahaan gitu kan, Mbak. Itu gimana sih komunikasinya, Mbak, dan koordinasinya dengan departemen yang lain gitu, Mbak? Oh, kalau untuk itu tuh kita, kadang ada meeting, Mas, ada Mmm, meeting, jadi pembahasannya apa gitu yang ada di mhm, lapangan ya, contohnya misalkan kayak, aset-aset gitu. Nah, dari tim kita kan juga harus update terus dengan mmm, data-data aset itu gitu untuk mmm, kebutuhan asuransinya. Ada yang, aset-aset yang udah disuse gitu ya, udah mhm. berarti di-take out. Gitu. Oh, Jadi, kalau misalnya kita koordinasi dengan tim lain tuh lebih ke updating kayak gitu, terus mhm, komunikasi itu kan harus tetap terjalin ya, Mas, mhm, supaya menciptakan manajemen risiko yang baik, yang apa mmm, ya, bisa diterapkan dengan maksimal lah di mhm. perusahaan. Oke, jadi, eee, berarti komunikasinya, berarti mungkin risk management itu, semacam menjadi fasilitator begitu ya, Mbak, ya? Fasilitator bagi, Iya, betul, departemen yang lain gitu. Misalkan departemen punya mhm, risiko, berarti mereka, apa, risk management ini membantu si departemen ini dalam mengelola risikonya, seperti itu kah, Mbak? betul, Mhm, Mas Rahim. Jadi, kita di sini sebagai unit manajemen risiko gitu. Jadi mhm, memang kita kan kalau yang di departemen lain itu memang dia ada spesifikasi mhm, pekerjaannya gitu. Nah, kalau iya, kita kan mungkin dari mereka cuman yang asesmen risikonya aja, terus selebihnya kan kita yang, mmm, apa ya, meng-handle-nya itu, yang mhm, mengerjakan risiko-risikonya. Kalau dari mereka ya mungkin mereka bisa laporan gitu ke kita, nih kalau mhm. ada kayak gini gitu, kondisinya seperti apa. Oke. Wah, baik baik. Wah, menarik. Berarti artinya, Mhm, setiap hari atau setiap bulan juga, eee, apa bahasanya, objek kerja yang dikerjakan itu mungkin bisa beda-beda gitu ya, Mbak, ya? Mungkin hari ini, betul Mas, aset, betul mungkin besok-besok juga bisa beda lagi gitu ya, Mbak, ya? betul. Wah, oke Ini oke. banyak sebenarnya dikerjain ya. Wah, wah, oke Banyak baik. tapi seru kok. Heeh. Wah, iya iya, tapi seru. Eee, saya di satu sisi saya juga tertarik dengan, risk management ini karena tadi itu gitu sih, Mbak, maksudnya ibaratkan risk management ini kan apa ya, Mbak, dalam tanda kutip ya penasehatnya direksi gitu kan dalam menentukan keputusan begitu kan, Mbak. Misalkan kayak, ketika mau Mhm, mencapai satu sasaran,
resikonya apa, tentu risikonya ini yang dihitung, yang di-assess pasti oleh risk management gitu kan, Mbak. Betul, Nah, Mas Rahim. nah baik, Mbak. Mbak, kalau bicara terkait dengan background nih, Mbak, Mhm, risk management ini kan nggak ada semacam, eee, apa, jurusan tertentu yang jadi risk management itu kan nggak ada gitu ya, Mbak, ya. Nggak ada juga betul, jurusan Mas Rahim. kuliah yang risk management saya belum menemukan gitu kan. Nah, Mhm. untuk S1 gitu kan. Jadi kalau background pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang risk management ini ada nggak sih, Mbak, spesifiknya gitu? Untuk spesifiknya nggak ada, Mas Mmm, Rahim. Jadi biasanya sih ngambilnya dari ekonomi, mhm, akuntansi, manajemen gitu ya. mhm. Terus hukum juga bisa. Oh, Jadi mhm, temanku juga ada yang dari hukum, heeh, iya, tim kami. mhm, Terus kalau teknik itu sebenarnya aku nggak tahu pasti ya bisa iya, atau enggaknya, tapi harusnya bisa. mhm, Karena risk management itu kan ilmunya applicable untuk semua mmm, bidang. iya Jadi iya, ya harusnya bisa juga ya. mhm mhm, Apalagi kalau mereka spesifik misalnya bidang IT gitu atau mhm, teknik kan mereka yang udah lebih paham. Kalau aku mhm, kemarin karena aku dari manajemen terus, iya. langsung terjun ke industri migas kan harus belajar dari nol lagi gitu. Ini Ah, nama equipment-nya apa iya gitu-gitu iya. kan. Oh, Mhm, heeh, prosesnya gimana, bisnis mmm, ini bisa, apa mhm, namanya, berlangsung. Jadi ya kalau mungkin dari anak teknik mereka yang udah spesifik ke bidang sana harusnya lebih mudah lah mhm. proses risk management itu. Ah, iya iya. Jadi sebenarnya semua jurusan mungkin bisa gitu ya, Mbak, ya? Tapi mungkin Iya, kembali ke bisnisnya berarti ya, Mbak, ya? Kalau iya mungkin betul misalkan Mas Rahim. migas harusnya, teknik, mudah dong. Maksudnya ya, eee, di kuliahan mereka belajar mengenai hal itu gitu. Mhm Jadinya, mhm mhm. mungkin nanti mereka perlu ya menambah, kompetensi terkait dengan risk management, mungkin gitu ya, Mbak, ya? Iya betul Mas Rahim. Mhm. Wah, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau knowledge atau pengetahuan apa sih, Mbak, yang dibutuhkan sebagai seorang risk management ini gitu, Mbak? Mhm. Jadi di risk management itu ada prinsip ya Mhm. namanya best available information atau Mmm, informasi terbaik yang tersedia. Jadi mmm, artinya kita itu harus mengetahui gitu ya mhm, informasi-informasi mana, yang mana informasinya itu nanti akan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan risiko, Mas. mhm, Jadi informasi ini tuh ya harus informasi yang terbaik gitu, mhm, agar pengambilan keputusan dari para direksi juga menjadi tepat, tepat mmm, sasaran. mhm, Kalau kita salah informasi kan, ya pasti nanti pengambilan keputusannya juga beda gitu, mhm, akhirnya ya jadi kacau. Nah, yang mmm, paling penting itu harus diketahui adalah informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kita. oh, Nggak oke. mungkin dong kalau misalkan Iya kita iya iya. kita mau mengidentifikasi risiko gitu, kalau kita nggak tahu bisnisnya itu seperti apa. Mmm, Gimana kita mau merespon risikonya kalau kita mhm, nggak bisa mengidentifikasi risiko. mhm, Nah, mungkin juga, setelah itu kita juga bisa pahami gitu kan, kompetitor-kompetitornya gitu, regulasi yang ada di perusahaan. mmm, Nah, eee, mungkin ya untuk teman-teman fresh graduate yang, mau melamar nih di risk mhm, management gitu atau yang masih mahasiswa udah mhm, tertarik sama risk management, mhm, boleh dari sekarang dicari-cari info tentang mmm, perusahaan yang akan kita lamar gitu kan. Bagaimana oh, proses bisnisnya, mmm, bagaimana risikonya, tantangan yang dihadapi perusahaan tersebut seperti apa gitu. Sama mmm, dibaca-baca juga boleh dari sekarang guideline yang tadi, mhm, kita bahas juga ya guideline mhm, risk management ISO 31000 mhm, 2018. Terus sebenarnya ada banyak gitu standar mhm, internasionalnya yang jadi guidelines, tapi kalau mau coba pakai, baca-baca tuh bisa tuh di ISO mmm. 31000 2018. Yang paling umum bisa ditemukan oleh teman-teman, Iya, fresh heeh, graduate juga bahkan begitu ya, Mbak? dari kita juga ada di Indonesia tuh SNI, jadi dia, Mhm, pengaplikasiannya juga sebenarnya dari ISO 31000 ini, cuman dia kayak mhm. lebih di-translate aja sih, Oke, jadi baik. memudahkan pekerjaan kita. Oke, jadi, bisa dari standar ISO tadi dan SNI, tadi ISO 31000 juga begitu ya, Mbak, ya? Dan itu Iya, lebih mudah untuk ditemukan gitu kan. Eee, dan berarti tadi salah satu mhm yang paling penting juga adalah ya knowledge terkait dengan bisnis perusahaannya tadi begitu ya, Mbak, karena risiko tadi betul melekat Mas, gitu ya, Mbak, dengan mhm bisnisnya begitu. Nah, baik, Mbak, kalau terkait dengan skill atau keterampilan nih, Mbak, yang dibutuhkan oleh mhm. seorang, risk management apa sih, Mbak? Atau mungkin ada nggak, Mbak, semacam sertifikasi khusus yang, wajib nih dimiliki oleh seorang yang mau berkarir risk management gitu, Mbak? Oh, ya. Oke, jadi, skill yang dibutuhkan risk management itu yang penting ya menurut Mhm, aku tuh analytical skill, mhm, sebagaimana kalau dalam proses manajemen risiko itu ada namanya proses analisis risiko ya. mhm, Jadi itu untuk menghitung, besar kemungkinan terjadinya suatu risiko dengan mhm, besaran dampak yang ditimbulkan. Nah, mmm, yang kedua,
problem solving. Jadi kan Mmm, antara risiko sama masalah tuh sebenarnya kan beda. Risiko itu sesuatu mhm. yang belum terjadi, kalau Oh, masalah dia sudah terjadi. mhm, Tapi kita tetap butuh skill ini untuk, apa ya, untuk, mendeteksi gitu, terus juga untuk penanganannya. Jadi problem solving juga dibutuhkan. Dan mhm, sebenarnya ada lagi gitu ya, mhm, decision making. mmm, Tapi kan karena pengambilan keputusan itu pasti dilakukan oleh direksi nih, jadi iya, kita enggak. Tapi bolehlah ya kalau skill-nya mhm, dipelajari dari sekarang nih buat mhm, teman-teman yang job seeker gitu atau mhm, yang sudah ada ketertarikan di risk management, belajar untuk decision making gitu, mhm. siapa tahu ke depan kita jadi direksi. Wah, amin. Amin. Iya. Oh, oke oke, baik, Mbak. Jadi, eee, seperti analytical thinking, decision making, dan yang lain-lain tadi juga dibutuhkan oleh seorang risk management begitu ya, Mbak, ya? Mmm. Betul. Nah, baik, Mbak, kalau terkait ini, Mbak, apa, mmm, attitude atau sikap yang dibutuhkan sebagai seorang risk management apa nih, Mbak? Sikap ya, Mhm. mmm, Misalkan haruskah kalau menjadi seorang risk management haruskah komunikatif gitu atau mungkin harus, oh ini sih, apa ini sih, ya, Mbak, gitu ya? Mhm. jadi, apa ya, kalau itu tuh lebih ke sikap tanggung jawab ya, Mas. Mmm, Karena di dalam, manajemen risiko, itu kita butuh, apa namanya, sikap tanggung jawab mhm. untuk, sama-sama berkontribusi di dalam manajemen risiko. Jadi, Mmm, sikap tanggung jawab ini tuh ya kita nggak boleh, apa ya, cuek gitu loh sama mhm, risiko. mhm, Jadi harus semuanya saling, komunikasi, terkait dengan, risiko ini gitu. mhm, Jadi memang tanggung jawab sih kalau mhm, menurut aku ya, karena mhm, kadang-kadang kan kita cuek gitu ya, "Ah, ya iya. udahlah urusannya manajemen risiko," gitu. Terus sebenarnya dari Oh, masing-masing kita tuh mhm, harus aware juga sama mhm, risikonya, apalagi kalau kayak departemen-departemen yang kayak, di first liner tuh kan mereka yang akan berhadapan langsung dengan risiko. mhm mhm. Oke oke. Jadi, karena balik lagi, yang memiliki resiko ya masing-masing orang tadi gitu ya, atau masing-masing departemen tadi Iya gitu kan ya? iya, Bukan si karena mereka termasuknya risk owner. bukan si departemen risk manajemennya ya, Mbak, ya? Kita lebih ke bantu gitu ya, Oh, bantu oke. untuk heeh, prosesnya itu gimana nih ngatasin Ah, risikonya. oke, baik baik, Mbak. Jadi, eee, artinya, Mbak, kalau misalkan seperti itu, eee, hari-harian berarti seorang risk management ini akan sering berkomunikasi dengan risk owner atau departemen lain begitu ya, Mbak, ya? Kalau seringnya sih, tergantung ya, Mas. Mhm Kalau mhm. itu kan bisa secara berkala gitu, Oh, oke. pelaporannya, heeh. Mhm. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak setiap hari gitu kan. Oke. Mhm. Oke, baik, Mbak. Nah, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau untuk pengembangan karir ke depan nih, Mbak, untuk seorang risk management, apa sih, Mbak, yang dibutuhkan? Mhm. Yang pasti pelatihan, Mhm sertifikasi untuk menunjang kompetensi kita. mhm Nah, kalau di risk management itu, Mas, ada yang kayak semacam Certified Risk Management Associate gitu, mhm sama Certified Risk Management Professional, itu mhm. bisa kita Mmm, ikutin sertifikasinya. Kalau aku kemarin, ikut yang, ini Mas, apa namanya, yang Certified Risk Management Associate. Jadi, mmm, itu ada yang buat yang officer sama mhm, analis gitu. Kalau mmm. aku kemarin langsung ke analisnya. Oh, oke oke. Wah, Heeh, jadi kalau untuk yang basic-basic itu mhm, mungkin officer dulu gitu. Tapi mhm. kalau aku kemarin langsung ke analisnya. Ah, oke, baik. Jadi ada banyak sertifikasi yang bisa diikuti oleh, Iya, teman-teman yang mau berkarir di risk management gitu ya, Mbak. Mbak, kalau mau nanya juga nih, mau ngambil sertifikasinya itu apakah wajib udah punya pengalaman dulu atau mungkin fresh graduate atau masih mahasiswa bisa ngambil, Mbak? contohnya aku kemarin ya Mas, karena kan Mhm, aku baru 6 bulanan nih ada di oke, CD gitu kan. heeh, Jadi, aku didaftarin juga gitu untuk ikutan, mmm, training dan juga sertifikasinya. mhm, Jadi sebenarnya nggak harus yang profesional, yang udah mmm, berpengalaman berapa tahun gitu. Justru mhm, malah kita, kalau misalkan kita yang baru masuk ke manajemen risiko kan kita belum tahu apa-apa mhm, gitu tentang manajemen risiko. Jadi memang sebaiknya kita yang diikutkan untuk pelatihan itu. mhm mhm, baik, Mbak. Jadi, eee, teman-teman yang mahasiswa, kesempatan yang bagus mungkin gitu ya, Mbak, ya? Jadi saat Bagus masih sekali, mahasiswa, heeh. ya bisa sekalian ambil sertifikasi, lulus, ya kemungkinan untuk dipilih oleh perusahaan akan semakin tinggi begitu ya, Mbak, ya? Iya, cuman kalau Mmm, memang terlalu berat ya karena juga mhm, biayanya juga ah, lumayan 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 ya, untuk heeh sertifikasi ya kan, Mas, heeh gitu. Jadi, heeh,
kalau untuk mahasiswa mungkin dia bisa ikutan kursnya dulu Ah, gitu, oke. ada kursus-kursus ya Mmm, kan banyak tuh kursus mhm, online, terus mhm, di YouTube juga banyak kok, apa bener. namanya, materi tentang manajemen Iya, risiko. mhm, Jadi ya belajar dari situ aja gitu, sambilan di-browsing-browsing nih perusahaan mhm, mana nih ya kira-kira abis tamat ini pengen ke mana gitu, sambil iya, dicoba nih risikonya apa ya, dianalisis mhm, sendiri aja gitu. Jadi iya, biar nggak kaget nanti waktu udah kerja. baik. Wah, menarik nih, apalagi kalau terkait dengan, migas juga kan apalagi ya kemarin kan ada kejadian besar juga gitu kan, Mbak, yang kebakaran di salah satu depo minyak begitu kan, Oh iya, yang itu, betul. perannya risk management itu sangat tinggi sekali berarti di situ gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya ya kalau udah Iya kejadian ya mau gimana lagi gitu kan, tapi harusnya, iya, supaya nggak kejadian harusnya kan ya risikonya bisa dikelola dengan baik begitu ya, Mbak, ya? betul. Mhm, apalagi, kerugiannya juga nggak kecil gitu, sangat-sangat besar Iya, gitu kan, nilai Mbak. kerugiannya besar makanya Oke. itu. Padahal mungkin, apa ya, mungkin biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan risikonya nggak begitu besar, tapi ya dampaknya sangat besar begitu ya, Mbak, untuk perusahaan. Betul Mas, Mhm, betul. baik, Mbak. Nah, Mhm. Mbak, kalau ini bicara, yang agak sensitif dikit, Mbak, rate gaji nih, rate gaji. Ini kisaran aja sih, Mbak, kisaran begitu kan. Kisaran Oke, untuk, seorang, yang mungkin baru lulus kuliah, masuk menjadi seorang risk management, kisaran mhm, gajinya berapa sih, Mbak? Kisaran mmm, gajinya, Mbak, mungkin dari angka berapa mhm. sampai berapa? Ya, sebenarnya kalau soal gaji itu kan depends on di mana kita bekerja, Ah, untuk oke. Mhm, industri apa, mhm, tantangan pekerjaannya seperti apa, mhm, tanggung jawabnya, dan mhm, risiko pekerjaannya sebesar apa. mhm, Nah, tapi kalau untuk konteksnya junior risk management officer ya, iya. mungkin ada di kisaran 7 sampai 10 juta mungkin ya, Mas, Wah, lumayan. sekitaran segitulah. Iya, jadi Wah, cukup menjanjikan iya untuk cukup para menjanjikan. fresh graduate nih yang Iya, mau iya, memulai karir gitu kan. iya, Iya. heeh. Tapi balik Soalnya lagi ya ke iya, perusahaan mana dan nah, oke. industri apa kita bekerja. Mhm. Artinya mungkin seperti ini mungkin nggak, Mbak, kalau misalkan, ini persepsi saya aja sih, Mbak, Mhm opini saya aja. mhm Mungkin nggak misalkan perusahaan yang mungkin risikonya besar, gaji risk manajemennya besar, kalau perusahaan mhm. yang risikonya mungkin kecil, ya gajinya juga kecil. Bisa jadi seperti itu menurut persepsi aja sih, Mbak. Gimana menurut Mbak Iya, Sheryl, Mbak? menurut aku, persepsinya kayak gitu sih, Mas. Mhm, Jadi disesuaikan juga sama mmm, pekerjaan kita gitu, seberat iya, apa kita menanggung risiko pekerjaan itu. oke, oke. Wah, menarik nih, Mbak. Nah, Mbak, ini baru muncul nih, baru muncul pertanyaannya nih. Eee, Mhm misal, ini kalau misalkan belajar dari kasus kemarin gitu kan, Mbak, misalkan ada kebakaran yang terjadi gitu kan di salah ya, satu depo minyak. Eee, ini kan, harusnya apalagi migas kan sensitif banget gitu kan, Mbak. Migas ya sensitif mhm banget terkait dengan keselamatan. Kalau misalkan kejadian gitu, misalkan kejadian, dampak, negatif dari risiko itu kejadian, seorang risk management ini akan merasakan dampaknya juga nggak, Mbak? Misal nih, Mbak, kena PHK mungkin gitu kan, atau mungkin kena surat peringatan atau gimana, itu biasanya kalau menurut perspektif Mbak Sheryl sendiri itu kena kena juga atau gimana, Mbak? Pasti kena jadi sorotan juga, Mas. Mmm, Tapi mhm. saya nggak tahu pasti ya gimana ya, karena saya belum ada case-nya Iya, gitu ya, iya. kalau kalau ada masalah ini Mudah-mudahan risk jangan management sampai jadi kayak ya, apa Mbak? enggak heeh, tapi Heeh. yang pasti akan menjadi sorotan juga, Mmm, iya karena kan itu juga, mhm, bagian dari risk management kan untuk iya, kita tahu nih risiko-risikonya apa dan juga mhm, saling mengingatkan lah gitu sesama, mhm, apa, yang ada di, departemen lain gitu, mhm, supaya nggak terjadi itu kan, sebenarnya, eee, menjadi penting juga untuk iya, risk management gitu, tapi nggak tahu ya kalau mhm, misalkan dia, sampai di PHK atau iya, gimana. eee, Mhm, tapi ya eee, kalau kayak gitu sih udah menjadi malah ya artinya iya, ya. iya. Tapi Heeh. iya tadi Mbak Sheryl menyampaikan tadi, ya akhirnya kan direkturnya diganti kan. Iya. Artinya artinya, maksudnya saya lihat artinya di satu sisi, eee, posisi risk management ini challenging juga gitu untuk orangnya gitu ya, Mbak. Iya Maksudnya mungkin nggak hanya iya sekedar rutinitas yang dikerjain aja, tetapi juga itu melekat ke tanggung jawab pribadi juga gitu ya, Mbak. Misalkan kalau terjadi kecelakaan dan yang lain-lain,
ini juga mhm, memang akan berdampak kepada ya kita masing-masing gitu ya, Mbak, ya? iya, betul itu jadi risiko juga untuk Iya. officer-nya risk management. Wah, iya iya. Wah, Iya, bener. Menarik nih, Mbak. Nah, Mbak, kalau suka dukanya menjadi seorang risk management, apa sih, Mbak? Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu, Mbak, menjadi seorang risk management, Mbak. dukanya apa ya, karena aku baru ya Mmm, jadi masih, banyak senang-senangnya sih ya gitu, oh, jadi oke. senang belajar hal baru gitu, terus Mmm, efek yang dirasakan untuk diri sendiri gitu setelah mhm. menjadi seorang Ah, risk management itu mhm, kita jadi lebih matang Mas, dalam mmm, berpikir sebelum bertindak. Karena kan kita udah oh, mulai terbiasa gitu iya, sebelum melakukan sesuatu tuh dipikirin dulu gitu, mhm, risikonya apa kalau sampai mmm, dilakukan gitu. Kalau dukanya sebenarnya udah ada sih yang dirasakan ya, tapi, kembali lagi gitu seperti apa yang dibahas mhm, sebelumnya gitu, bahwa mhm, komunikasi itu penting saat kita mmm, berhubungan dengan stakeholder gitu. mmm, Karena pada kenyataannya kan komunikasi itu tidak selalu berjalan dengan semulus itu. iya, Jadi mhm. balik lagi, skill komunikasi kita juga gitu berapa nih? Skill komunikasi kita juga, Heeh, harus di-maintain, mhm, eee gitu, kalau lawan bicara kita tidak mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, ya dari kitanya gitu yang mmm, harus berupaya gitu agar komunikasinya tetap terjalin dengan baik. mmm, Karena kan mhm, susah Mas gitu apalagi mhm, kalau misalkan kayak berhubungan dengan asuransi gitu, iya, eee, menghubungkan juga antara asuransi dengan apa namanya, mhm, dengan orang yang ada di lapangan gitu. Jadi kan memang komunikasinya ke segala arah mhm, ya, semua yang mmm, ada divisi. mhm mhm. Baik, Mbak. Jadi, komunikasinya juga berarti, seorang risk management ini komunikasi yang proaktif juga begitu ya, Mbak, ke Betul, misalkan, bet ya mungkin karena tadi itu ya, Mbak, ada mungkin departemen-departemen yang lain yang mungkin, "Ah, ini hari-harian saya ngerjain ini," gitu kan, mungkin resikonya nggak akan kejadian, ya udah mungkin nggak, apa ya, nggak aware gitu dengan risikonya gitu. Jadi seorang risk management ya harus mengingatkan hal itu ke departemen-departemen yang lain begitu ya, Mbak, ya? iya iya, Mmm, harus dimonitoring terus, Mas. baik baik, Mbak. Wah, ini menarik, menarik banget nih, berkarir menjadi Mhm seorang mhm. risk management nih, terutama untuk teman-teman mahasiswa nih. Nah, Iya, Mbak, ini kalau terkait dengan kebutuhan karirnya nih, Mbak, kebutuhan SDM, mhm. karir risk management ini, menurut perspektif dari Mbak Sheryl ke depan akan seperti apa sih, Mbak? Akankah makin tinggi kebutuhannya atau gimana gitu, Mbak? Iya, kebutuhan karir itu di risk management ya akan selalu berlanjut ya, Mas, kalau menurut Mmm, aku dan bahkan mhm, mungkin akan semakin di-highlight gitu mmm, pekerjaan ini. mhm, Karena sekarang aja tuh kalau, contoh ya di perusahaan BUMN kan iya. biasanya yang bikin work plan and budgeting gitu yang Ah, harus mhm, menerapkan unsur-unsur manajemen risikonya gitu. mhm, Nah, apalagi tantangan yang kita hadapi dari waktu ke waktu kan berbeda. mmm, Contohnya Covid gitu yang, iya kegiatan kita semuanya mendadak terhenti gitu kan iya, mhm, aktivitasnya. Iya, jadi pekerjaan manajemen risiko itu nggak akan ada akhirnya. Selama mmm, dunia kita masih berjalan, iya. karir itu juga Oh, akan tetap selalu ada. iya iya. Jadi kebutuhannya, kemungkinan akan semakin tinggi begitu ya, Mbak, dan juga, Betul, ini menurut Mbak Sheryl nih, Mbak, apalagi kan kalau sekarang kan teknologi, ya sekarang AI dan yang lain kan lagi naik. Menurut Mbak Sheryl nih, mhm, risiko, misalkan risk management itu bisa digantikan dengan teknologi sih, Mbak, atau mungkin tetap perlu nih orang yang mengelola risiko? tetap perlu Mas, ada Mmm, orang yang mengelola risiko karena mhm, teknologi ya hanya artificial intelligence yang mhm, ya udah gitu, dia diprogram gitu kan, dia mhm, diprogram oleh kita gitu. Jadi mmm, tetap kita butuhkan itu, karena dari, AI itu sendiri pun sebenarnya ada risikonya gitu, kalau kita oh, menerapkan dengan sistem itu kan. mhm. Jadi balik lagi tetap harus ada manajemen risiko. Mhm, baik. Jadi, Iya eee, adapun teknologi ya untuk men-support si risk management tadi, begitu ya, Mbak? iya, Oke. betul Mas. Wah, baik, Mbak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, Mhm. sekaligus closing nih dari Mbak Sheryl untuk teman-teman semuanya. Apa sih saran dan masukan dari Mbak Sheryl kepada teman-teman yang mau berkarir di bidang risk management, Mbak? Oke, sebelumnya juga udah dibahas kan Mhm, tadi kalau misalkan kita ada ketertarikan gitu ya dari mhm, sekarang udah pengen nih, melamar di perusahaan yang posisinya itu risk management ya dari mhm, sekarang kita mulai belajar gitu ya ngasah-ngasah mhm, gitu misalkan ada kejadian apa gitu, "Aduh mhm, ini berarti, risikonya gini-gini," gitu. mmm, Terus iya jadi apa ya dari sekarang kita baca-baca juga tentang mhm, manajemen risiko karena informasinya itu tuh sebenarnya banyak Mas di mmm, internet. ya, Iya, mhm, materi-materinya tuh
bebas gitu kita Mhm. pelajari gitu kan. Sama itu tadi sih download guidance-nya ya, Nah, guidelines-nya buat risk management itu ada mhm, pengertian risk-nya, kemudian iya, risk management itu apa, mhm, pengerjaannya seperti apa, itu ada di mhm, sana. mhm, mhm. Iya Jadi, eee, iya, teman-teman, apa, apalagi risiko itu di YouTube banyak banget sih belajar mengenai yang nggak perlu iya ambil kursus yang mahal-mahal di YouTube dan itu lebih up to date iya menurut saya sih, Mas, lebih up to iya, date gitu. betul betul. Oke, baik baik. Terima kasih banyak Mbak Sheryl atas diskusinya nih, Mbak, bermanfaat banget Sama-sama Mas Rahim, buat terima teman-teman kasih juga semuanya. Mas. Semoga Oke. bermanfaat lah ya walaupun walaupun ya seadanya aja. Alhamdulillah. Ini, eee, karena saya pas kuliah saya nggak tahu risiko itu Mas, Sama Mas, pas kuliah saya nggak saya tahu cuma kan. tahu percikan dikit-dikit Iya, aja. ternyata ada Iya, loh gitu kan. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam berkarir, mhm. ada yang mau menjadi, seorang risk management gitu. Terima kasih banyak Mbak Sheryl, sampai jumpa lagi Mbak Terima Sheryl. kasih Mas Rahim, sampai jumpa.